Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu cerita yang paling dalam di Alkitab. Cerita tentang ujian imannya Abraham. Ini tuh cerita yang benar-benar menguji batas ketaatan, batas kepercayaan seorang hamba ke Tuhannya. Semuanya dimulai dari sebuah perintah yang jujur aja kayaknya mustahil banget buat dipahami. Nah ini dia. Semuanya berawal dari perintah yang super mengejutkan ini. Coba deh kita bayangin posisinya Abraham. Setelah nunggu puluhan tahun, akhirnya Tuhan kasih dia seorang putra, Ishak, si anak perjanjian. Sekarang Tuhan yang sama minta Abraham buat mengorbankan anak itu. Gila kan? Ini benar-benar titik awal dari ujian iman yang paling berat yang pernah ada. Oke, kita akan bedah cerita ini pelan-pelan ya, langkah demi langkah. Pertama, kita lihat dulu perintah yang mustahil itu. Terus, kita ikuti perjalanan iman Abraham ke Gunung Moria. Nanti kita lihat juga gimana campur tangan Tuhan terjadi. Dan yang paling penting, kita akan coba ungkap hubungan cerita ini dengan pengorbanan Kristus dan pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil? Oke, kita masuk bagian pertama, perintah yang mustahil. Gini, untuk benar-benar ngerti seberapa beratnya permintaan Tuhan ini, kita harus paham dulu sepenting apa sih Ishak buat Abraham. Dia itu bukan cuma sekedar anak biasa. Ishak itu keajaiban loh. Beneran, dia lahir pas Abraham dan Sarah itu udah tua banget, udah lewat masanya. Jadi Ishak ini kayak bukti nyata dari janji Tuhan. Lewat dia, Tuhan janji keturunan Abraham bakal sebanyak bintang di langit. Nah kebayangkan, tiba-tiba disuruh mengorbankan Ishak itu rasanya kayak Tuhan lagi membatalkan janjinya sendiri. Perintah ini benar-benar menguji semua yang diyakini Abraham. Tapi, yang paling bikin kita tercengang itu, responsnya Abraham. Di Alkitab cuma ditulis, dia bangun pagi-pagi. Udah, gitu aja. Nggak ada debat, nggak ada nunda-nunda, nggak ada pertanyaan kenapa Tuhan. Dia langsung gerak. Ini ketaatan yang total banget. Secepat itu. Tingkat kepercayaan yang, jujur, buat kita sekarang mungkin susah banget buat dipahami. Oke, lanjut ya. Perjalanan iman. Jadi ujian ini tuh bukan tes yang selesai dalam semenit, ini sebuah proses. Perjalanan 3 hari yang hening, tapi di dalamnya pasti penuh tekanan batin yang luar biasa. Coba kita bayangin sama-sama selama 3 hari itu. Tiap langkah yang dia ambil, itu kesempatan buat ragu, buat mikir, udahlah balik aja. Tiap kali dia lihat muka anaknya, si Ishak, pasti hatinya kayak ditusuk. Tapi Abraham, dia terus jalan. Dia pegang teguh imannya dalam keheningan yang mencekam itu. Nah, perjalanan inilah yang membangun ketegangan sampai ke puncaknya nanti. Dan di tengah keheningan itu, muncullah pertanyaan yang paling bikin hati hancur. Ishak, dengan polosnya, nanya ke bapaknya. Pertanyaan ini, pasti jadi ujian terberat buat Abraham selama di jalan. Gimana coba cara jawab pertanyaan anak yang dia sayang banget, yang nggak tahu kalau dia sendiri yang bakal jadi korbannya? Nah, ini dia poin kuncinya. Jawaban Abraham itu bukan sekedar buat nenangin Ishak loh. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang dahsyat. Dia percaya entah gimana caranya, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Mungkin dengan nyiapin pengganti, atau bahkan mungkin dengan membangkitkan Ishak dari kematian. Jawaban ini ternyata jadi semacam nubuat yang sebentar lagi bakal jadi kenyataan. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya cerita. Di Gunung Moria. Disinilah iman Abraham bakal diuji sampai ke titik paling akhir, titik paling batas. Coba kita perhatikan deh betapa teraturnya tindakan Abraham. Dia nggak panik, nggak buru-buru. Setiap langkahnya, membangun mezbah, menyusun kayu, terus yang paling nggak kebayang, mengikat anaknya sendiri. Semua itu dilakukan dengan penyerahan diri yang total. Ini bukan putus asa ya, ini adalah ketaatan. Dan puncaknya, saat tangannya terangkat, siap dengan pisaunya. Dan tepat di momen paling genting itu, pas rasanya semua harapan udah hilang, terjadilah titik balik yang luar biasa dalam cerita ini. Tepat sebelum pisau itu turun, sebuah suara menghentikannya, suara dari langit. Ujiannya selesai. Abraham sudah membuktikan imannya. Dia udah nunjukin kalau nggak ada yang lebih berharga buat dia selain Tuhan. Bahkan anaknya sendiri yang paling dia sayang. Dan persis di saat itu juga, omongan yang dia bilang ke Ishak tadi jadi kenyataan. Abraham nengok dan dia lihat seekor domba jantan yang tanduknya nyangkut di semak-semak. Tuhan akan menyediakan. Dan beneran, Tuhan menyediakan. Korban penggantinya udah ada. Ishak selamat, dan domba itulah yang dikorbankan sebagai gantinya. Untuk mengingat kejadian yang luar biasa ini, Abraham kasih nama tempat itu Yahweh Yireh, yang artinya Tuhan menyediakan.
Nama ini jadi pengingat selamanya tentang kesetiaan Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kita butuhin pas di waktu yang tepat. Tapi, makna cerita ini jauh lebih dalam daripada sekedar kejadian di Gunung Moria itu aja. Buat umat Kristen, ini tuh semacam foreshadowing loh, sebuah bayangan tentang pengorbanan terbesar yang akan datang. Ini yang menghubungkan Gunung Moria dengan Bukit Kalvari. Persamaannya itu luar biasa banget kalau kita perhatikan. Ada seorang ayah yang rela mengorbankan anak tunggal kesayangannya. Terus si anak dengan taatnya memikul sendiri kayu untuk pengorbanannya. Dan ini semua kejadiannya di wilayah yang sama tempat Yesus nanti disalibkan berabad-abad setelahnya. Jadi, cerita Abraham dan Ishak ini kayak gema dari Injil itu sendiri, sebuah gambaran tentang Allah Bapa yang menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus, sebagai korban pengganti yang sejati untuk dosa seluruh umat manusia. Nah, setelah ujian ini selesai, Tuhan mengukuhkan lagi perjanjiannya sama Abraham. Janji kalau lewat keturunannya, semua bangsa di bumi akan diberkati. Janji inilah yang pada akhirnya digenapi secara sempurna dalam diri Yesus Kristus, salah satu keturunan Abraham yang lewat pengorbanannya membawa berkat keselamatan buat seluruh dunia. Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari imannya Abraham yang luar biasa ini buat hidup kita sekarang? Ada beberapa poin penting nih. Pertama, iman yang sejati itu butuh tindakan, ketaatan yang radikal bahkan pas kita nggak ngerti sama sekali. Kedua, ujian dari Tuhan itu bukan buat ancurin kita, tapi buat memurnikan iman kita. Ketiga, kita bisa percaya penuh pada penyediaannya, Yahweh Ire itu bakal selalu setia. Dan yang paling penting, cerita ini ngingetin kita kalau menyerah total kepada Tuhan itu adalah bentuk ibadah tertinggi. Dan setiap cerita di Alkitab itu ujung-ujungnya menunjuk ke satu puncak cerita, pengorbanan Yesus Kristus. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sebentar. Mungkin kita nggak diminta buat mengorbankan anak kita secara harfiah ya, tapi kita semua pasti pernah atau akan menghadapi Gunung Moria kita masing-masing. Momen di mana kita diminta untuk menyerahkan sesuatu yang berharga banget buat kita. Pertanyaannya, apakah kita siap dan bersedia untuk percaya kalau Tuhan pasti akan menyediakan?